Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Perkenalkan, saya Zika Siti Zamira dengan NIM 12170100085 dari jurusan Matematika kelas 2021B. Hari ini tanggal 12 Juli tahun 2022, tepatnya di Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi dari ruang vektor, yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah aljabar linier elementer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi ruang vektor dari mata kuliah aljabar linier elementer. Dan ini adalah materi apa saja yang bakal kita bahas di video kali ini, yaitu ada vector space, lalu ada subspace, lalu ada linear independent, lalu ada basis dan dimension, lalu ada change of basis, dan row space and column space. Yang pertama itu ada vector space, yaitu ruang vektor, terdiri dari definisi dan contohnya. Ini pertama ada definisinya sendiri, yaitu misalkan V adalah himpunan objek tak kosong dengan dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian skalar. V disebut ruang vektor jika untuk setiap U, V, W di V, dan skalar K memenuhi beberapa aksioma, yaitu, nah di sini terdapat ada 10 aksioma. Dari mulai jika U dan V objek di V, maka U plus V ada di V. Selanjutnya U plus V sama dengan V plus U. Ini adalah sifat komutatif. Lalu di sini ada U plus V plus W sama dengan U plus V plus W. Lalu ada objek 0 di V yang disebut vektor 0 untuk V, sehingga 0 plus U sama dengan 0 U plus 0 untuk semua U di V. Lalu ada untuk setiap U di V, ada objek U di V yang disebut negatif dari U, sehingga U plus min U sama dengan min U plus U sama dengan 0. Jika K adalah sembarang skalar dan U adalah sembarang objek di V, maka KU berada di V. Lalu ada K, U plus V sama dengan KU plus KV. Jadi kayak dikali itu kan. Maka hasilnya KU plus KV. Lalu ada dalam kurung K plus M dikali U sama dengan KU plus M. Ini juga sama dikali ulangi. Lalu hasilnya seperti ini. Lalu ada K kali M kali U sama dengan KM, K kali M kali U. Lalu ada, nah ini adalah langkah untuk menunjukkan bahwa suatu himpunan dengan dua operasi adalah ruang vektor. Yang pertama, identifikasi himpunan V objek yang akan menjadi vektor. Lalu identifikasi operasi penjumlahan dan perkalian skalar pada V. Lalu verifikasi aksioma 1 dan 6, yaitu menambahkan dua vektor di V, menghasilkan vektor di V, dan mengalihkan vektor di V dengan color juga menghasilkan vektor di V, yaitu yang ini, aksioma 1 dan 6. Lalu yang terakhir, konfirmasi bahwa aksioma 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 juga berlaku. Nah, lalu di sini selanjutnya ada teorema. Nah, teoremanya yaitu misalkan V adalah ruang vektor, U vektor dalam V dan K skalar, maka yang pertama itu yang A, 0 kali U itu sama dengan 0. Lalu yang B, K kali 0 sama dengan 0. Yang C, min 1 kali U sama dengan min U. Lalu yang D, jika KU sama dengan 0, maka K sama dengan 0 atau U sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu soalnya misalkan V sama dengan R2. Ini jika U1, U1, U2, V, V1, V2, dan W itu W1, W2. Periksalah apakah V merupakan ruang vektor real. Nah, jawab.
Cara menjawabnya itu yang pertama kita perlu memeriksa keberlakuan 10 aksioma ruang vektor. Yang tadi yang saya jelaskan 1 sampai 10. Nah, kita mulai satu-satu. Ini dari aksioma pertama akan ditunjukkan U plus V adalah anggota V. Perhatikan bahwa U plus V ini kan U-nya yang ini V-nya yang ini. Nah, U1, U2 plus V1, V2 ditambahkan, maka seperti ini, U plus V1 dan U2 plus V2, maka hasilnya seperti ini. Karena R bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan, maka U1 plus V1, U2 plus V2 itu anggota R. Akibatnya U plus V anggota V. Jadi aksioma 1 itu terpenuhi. Nah, ini untuk aksioma 2 akan ditunjukkan U plus V sama dengan V plus U. Nah, perhatikan bahwa U plus V seperti yang tadi, ini. Karena U1, V1 anggota R dan R memenuhi sifat komutatif penjumlahan, maka U1 plus V1 sama dengan V1 plus U1. Dengan argumen serupa dapat diperoleh U2 plus V2 sama dengan V2 plus U2. Akibatnya ini U plus V, V1 plus U1, V2 plus U2 sama dengan V1, V2 plus U1, U2. Maka sama dengan V plus U. Maka ini sama ekuivalen. Jadi aksioma 2 itu terpenuhi. Nah, lalu selanjutnya ini ada aksioma 3. Akan ditunjukkan U plus dalam kurung V plus W sama dengan dalam kurung U plus V plus W. Nah, di sini kita perhatikan bahwa U plus dalam kurung V plus W itu sama dengan U1, U2 ditambah ini kurung ini V1, V2 plus W1, W2. Maka U1, U2 plus V1 plus W1 ini seperti yang tadi, V2 plus W2. Nah, maka ini setelah ditambahkan itu hasilnya U1 plus V1 plus W1, U2 plus V2 W2. Nah, karena U1, V1, dan W1 anggota R, dan R memenuhi sifat asosiatif penjumlahan, maka U1 plus V1 plus W1 sama dengan U1 plus V1 plus W1. Ini dengan argumen yang serupa dapat diperoleh U2 plus V2 plus W2 sama dengan U2 plus V2 plus W2. Akibatnya seperti ini. Maka aksioma 3 terpenuhi. Aksioma 6, di sini akan ditunjukkan K kali U sama dengan anggota V. Perhatikan, ini K kali U1, U2 sama dengan KU1, KU2. Ini dikalikan. Nah, maka aksioma 6 terpenuhi. Aksioma 7, K kali U plus V ini di dalam kurung, maka KU plus KV sama ini dikali pelangi gitu. Nah, setelah diperhatikan seperti ini, nah, hasilnya itu KU plus KV. Jadi aksioma 7 terpenuhi. Ini aksioma 8 akan ditunjukkan dalam kurung K plus M dikali U. Nah, sama dengan KU plus MU. Ini dikalikan sama ya. Jadi bisa dilihat di sini prosesnya. Nah, maka dalam kurung K plus M dikali U itu sama seperti KU kali M. Aksioma 8 terpenuhi. Lalu ini ada aksioma 9 akan ditunjukkan K dalam kurung M kali U sama dengan KM dalam kurung kali U. Nah, dapat diperhatikan di sini. Maka aksioma 9 terpenuhi. Ini aksioma 10 akan ditunjukkan 1 kali U sama dengan U. Perhatikan bahwa 1 kali U sama dengan 1 kali U1, U2 sama dengan U kali 1, U kali 2 sama dengan U1 kali 2 sama dengan U. Jadi aksioma 10 terpenuhi. Lalu ini selanjutnya ada subspace atau subruang.
Ini ada definisi satu dari subruang. Bisa dilihat, suatu himpunan bagian W dari ruang vektor V, W subset V disebut subruang dari V jika W juga ruang vektor dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang sama dengan V. Lalu di sini ada teoremanya, W himpunan bagian V jika W bukan himpunan kosong. W subruang V jika terpenuhi, jika U dan V vektor di W, maka U plus V ada di W. Jika K skalar dan U vektor di W, maka K U ada di W. Lalu ini ada definisi 2. Jika W adalah vektor dalam ruang vektor V, maka W dikatakan kombinasi linear dari vektor V1, V2 hingga Vr. Dalam V jadi W dapat dinyatakan dalam bentuk ini. Di mana K1, K2 sampai Kr adalah skalar. Skalar ini disebut koefisien dari kombinasi linear. Ada definisi 3 juga. Bisa dilihat di sini. Lalu ini di sini ada ruang vektor V sama dengan M sama dengan M kali N kali N. W sama dengan himpunan matriks invertible berukuran N kali N, maka W bukan subruang dengan M N kali N, matriks N kali N. Contohnya, ini U-nya 1, 2, 25, V-nya min 1, 2, min 25. Ini cari determinannya, yaitu determinannya itu 1, determinan V itu min 1. Jadi, U dan V bukan anggota W. Nah, di sini ada contoh soalnya. Tentukan apakah semua vektor berbentuk A, 0,0 merupakan subruang dari R3. Nah, jawabannya U plus V itu U plus V sama dengan A, 0,0 plus A, 0,0 sama dengan 2A, 0,0 ada di W. Penjumlahan bilangan real dengan bilangan real sama dengan real. Lalu ini ada KU, yaitu K dikali A kali K dikali A dikali 0 dikali 0. Jadi KA, K kali 0 tetap 0 dan kali 0 lagi tetap 0. Ada di W. Jadi vektor tersebut merupakan subruang dari R3. Nah, ini ada contoh soal lagi. Periksa apakah W sama dengan 3,5 merupakan kombinasi linear dari V1 sama dengan 0,2 dan V2 sama dengan 3,1. Jawabannya ini. Pertama, periksa apakah terdapat skalar K1 dan K2 yang memenuhi W sama dengan K1 V1 dan plus K2 V2. Ini dimasukkan ke rumus, maka K1 kali 0,2 plus K2 dikali 3,1. Nah, maka hasilnya ini K kali 0, 0, K kali 2, 2K, plus ini 3K2 dikali K2. 3K2, K2, sama dengan ini dijumlahkan menjadi 3K2, 2K1 plus K2. Karena ini mereka dijumlahkan hasilnya akan tetap seperti ini. Nah, diperoleh agak 3K2 sama dengan 3, 2K1 plus K2 sama dengan min 5. Nah, ini dari persamaan pertama diperoleh K2 sama dengan 1, karena ini kan 3, K2 sama dengan 3. Maka K2-nya 3/3 kan. Maka jadi sama dengan 1. Nah,
substitusi pada persamaan kedua, sehingga 2K1 ini K2-nya telah diketahui sama dengan 1, jadi ini dimasukkan 1, ini min 5, sehingga K1-nya diperoleh min 3. Karena persamaan W sama dengan K1, V1 plus K2, V2 mempunyai solusi, maka W adalah kombinasi linear dari V1 dan V2. Lalu materi yang ketiga itu ada linear independent atau bebas linear. Nah, di sini ada definisi dan teorema. Jika S sama dengan V1, V2 sampai VR adalah himpunan dari dua atau lebih vektor dalam ruang vektor V, maka S dikatakan himpunan bebas linear jika tidak ada vektor di S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari yang lain. Diulangi, maka S dikatakan himpunan bebas linear jika tidak ada vektor di S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari yang lain. Di sini ada teorema, himpunan tak kosong S sama dengan V1, V2 sampai VR dalam ruang vektor V bebas linear jika dan hanya jika satu-satunya koefisien yang memenuhi persamaan vektor K1 V1 plus K2 V2 plus sampai KR VR sama dengan 0 adalah K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan KR juga sama dengan 0. Lalu teorema selanjutnya ini ada, bisa dilihat di sini ada 3. Himpunan berhingga yang memuat 0 bergantung linear. Suatu himpunan dengan tepat satu vektor bebas linear jika dan hanya jika vektor tersebut tidak 0. Lalu suatu himpunan dengan tepat dua vektor bebas linear jika dan hanya jika tidak ada vektor yang merupakan kelipatan skalar dari yang lain. Lalu teorema selanjutnya, misalkan S ini adalah himpunan vektor dalam Rn jika R ini lebih kecil dari N, maka S adalah bergantung linear dan tidak bebas linear. Nah, di sini ada contoh soalnya. Periksa apakah himpunan 111, 110, 011 ini adalah bebas linear. Nah, jawabannya dapat dilihat dari sini. Diurutkan C1 kali 111 plus C2 kali 110 plus C3 kali 011 itu sama dengan 000. Maka ini C1 C1 plus C2 C2 0, karena ini dikalikan, ini dikali, ini dikali, ini kali 0 C3 sama dengan 000, hasilnya C1 plus C2 sama dengan 0, C1 plus C2 plus C3 sama dengan 0, C1 plus C3 sama dengan 0. Maka hasilnya seperti ini. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh nilai C3 sama dengan 0. Selanjutnya dengan mensubstitusikan nilai C3 ke persamaan 3, diperoleh nilai C1 dengan 0. Dengan mensubstitusikan nilai C1 ke persamaan 1, diperoleh nilai C2 sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0. Oleh karena itu, himpunan tersebut bebas linear. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukanlah apakah vektor-vektor V1, yaitu di sini 1, 2, 3, lalu di sini ada V2, 5, 6, 1, lalu ada V3, 3, 2, 1, membentuk himpunan bebas linear atau bergantung linear. Nah, jawabannya ini kita masukkan ke rumus K1 kali V2 plus K2 kali V2 plus K3 kali V3 sama dengan 0. Nah, diperoleh ini hasilnya K1 plus 5K2 plus 3K3, min 2K1 plus 6K2 plus 2K3, 2K1 min K2 plus K3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, ini bisa menggunakan OBE. Nah, sehingga diperoleh hasilnya K1 min 1 per 2T, K2-nya min 1 per 2T, K3-nya sama dengan T.
Karena sistem tersebut mempunyai pemecahan tak trivial, maka V1, V2, dan V3 membentuk himpunan bergantung linier. Lalu di sini selanjutnya ada basis dan dimensi. Yang pertama ini ada basis, definisinya. Definisinya yaitu jika S sama dengan V1, V2 sampai Vn adalah himpunan vektor dalam vektor berdimensi hingga ruang V, maka S disebut basis untuk V jika pertama S merentang V, lalu yang kedua S bebas linier. Nah, untuk teoremanya tersendiri yaitu jika S ini adalah basis untuk ruang vektor V, maka setiap vektor V dalam V dapat dinyatakan dalam bentuk ini, tepat satu cara. Nah, ini untuk contoh soalnya. Jika V1 1121, V2 290, dan V3 334, apakah S V1, V2, V3 adalah basis di R3? Jawabannya, syarat sebagai basis adalah span dan bebas linear. Maka langkah yang harus dilakukan adalah menguji kedua syarat. Jika span, maka harus ada vektor lain yang merupakan kombinasi linear V1, V2, dan V3. Supaya ada solusi, maka matriks 3x3 memiliki inverse. Nah, ini digunakan B1, B2, B3 sama dengan A1, 121, A2, 290, dan plus A3, 334. Ini, lalu hasilnya B1, B2, B3 ini 1, 2, 3, 2, 9, 3, dan 104. Ini A1, A2, A3. Nah, diperoleh nilai determinan sama dengan 1, yang menandakan bahwa matriks memiliki inverse. Dengan demikian, setiap nilai B1, B2, dan B3 akan menghasilkan nilai A1, A2, dan A3. S adalah span dari R3. Jika nilai B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan 0, maka A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan 0, sehingga ketiga vektor saling bebas linear. Bebas linear. Nah, kesimpulannya, S adalah himpunan vektor basis di R3. Nah, ini selanjutnya ada dimensi. Cukup banyak ininya. Definisinya, dimensi ruang vektor berdimensi hingga V dilambangkan dengan dim V dan didefinisikan sebagai jumlah vektor dalam basis untuk V. Selain itu, ruang vektor 0 didefinisikan memiliki dimensi 0. Ini untuk teoremanya. Ini teorema ke-1, teorema kedua, teorema ketiga, 4, dan 5. Basis untuk ruang vektor berdimensi hingga memiliki bilangan yang sama dari vektor. Lalu teorema 2 itu misalkan V ruang vektor berdimensi M dan misalkan V1, V2 sampai Vn menjadi basis apapun. Ini ada A, jika suatu himpunan di V memiliki lebih dari n vektor, maka himpunan tersebut bergantung linear. Lalu, jika suatu himpunan di V memiliki lebih sedikit dari n vektor, maka himpunan tersebut tidak merentang V. Dan teorema ketiga, misalkan V adalah ruang vektor berdimensi n, dan misalkan S adalah himpunan dengan V dengan tepat n vektor, maka S adalah basis untuk V jika dan hanya jika S merentang V atau S linear mandiri. Ini teorema 4. Misalkan S adalah himpunan berhingga dari vektor-vektor dalam ruang vektor berdimensi hingga V. Jika S merentang V tetapi bukan basis untuk V, maka S dapat direduksi menjadi basis untuk V dengan menghilangkan vektor yang sesuai dari S. Jika S adalah himpunan bebas linear yang belum menjadi basis untuk V, maka S dapat diperbesar menjadi basis untuk V dengan memasukkan vektor yang sesuai ke dalam S. Lalu ini teorema yang terakhir, jika W adalah subruang dari ruang vektor berdimensi hingga V, maka A, W berdimensi hingga B, dimensi W lebih kecil sama dengan dimensi V. W sama dengan V jika dan hanya jika dimensi W sama dengan dimensi V. Di sini ada contoh soalnya. Tentukan basis untuk dan dimensi ruang solusi dari sistem homogen. Ini diketahui.
Nah, didapatkan solusi setelah dilakukan OBE, dapat X1 sama dengan min 3R, min 4S, min 2T, X2 sama dengan R, X3 sama dengan min 2S, X4 sama dengan S, X5 sama dengan T, X6 sama dengan 0. Yang dapat ditulis dalam bentuk vektor sebagai ini. Lalu seperti ini. Hal ini menunjukkan bahwa vektor V1 sama dengan min 3,1,00000, V2 min 4, 0, min 2, 1, 0, V3 min 2, 0, 0, 0, 1, 0. Vektor-vektor ini linear independen dengan menunjukkan bahwa tidak satupun dari mereka adalah kombinasi linear dari dua lainnya. Dengan demikian, ruang solusi memiliki dimensi 3. Ini 1, 2, 3. Maka dimensinya adalah 3. Nah, lalu selanjutnya ada change of basis, yaitu menukar basis ruang vektor. Nah, solusi dari masalah perubahan basis ya. Di sini, jika kita mengubah basis untuk ruang vektor V dari basis lama B ke basis baru B aksen, lalu untuk setiap vektor V dalam V, vektor koordinat lama VB terkait dengan koordinat baru vektor V B aksen dengan persamaan ini. IB sama dengan P, VB aksen, di mana kolom P adalah vektor koordinat dari vektor basis baru relatif ke dasar lama, yaitu vektor kolom dari P adalah ini. Nah, untuk teoremanya, jika P adalah matriks transisi dari basis B aksen ke B untuk ruang vektor berdimensi hingga V, maka P dapat dibalik dan P pangkat min 1 adalah matriks transisi dari B ke B aksen. Lalu ini ada teoremanya juga. Lalu di sini ada transisi matriks P, B aksen ke B itu seperti ini. U1 aksen B, U2 aksen B, N aksen B. Dan jika B ke B aksen, U1 B aksen, U2 B aksen, UN B aksen. Nah, ini prosedur untuk menghitung PB ke B aksen. Langkah 1 bentuk matriks ini B aksen, lalu B. Langkah 2 gunakan operasi baris elementer OBE untuk mereduksi matriks pada langkah 1 menjadi baris reduksi untuk bentuk esalon. Langkah 3 matriks yang dihasilkan adalah identitas P, B, ke B aksen. Langkah 4 ekstrak matriks PB, B aksen dari sisiran matriks pada langkah 3. Nah, ini untuk contoh soalnya. Pertimbangan basisnya B sama dengan U1, U2, B aksen, U1 aksen, U2 aksen untuk R2, di mana U1 sama dengan 1,0, U2 0,1, U1 aksen 1,1, U2 aksen 2,1. Yang pertama ini soalnya tentukan matriks transisi PB aksen dari B aksen seperti. Nah, diketahui U1 aksen sama dengan U1 plus U2. U1 aksen kan ini 1,1. Nah, sama dengan U1 ini 1,0 ditambah 0,1. Hasilnya 1,1. Ya, terbukti. Ini yang dua aksen juga sama, sehingga diperoleh U1 aksen B itu 1 dan U2 aksen B itu 21. Maka P B aksen ke B itu 1, 2, 1, 1. Ini untuk yang B, tentukan matriks transisi PB ke B aksen dari B ke B aksen. Di sini vektor basis lama adalah U1 dan U2, dan vektor basis baru adalah U aksen dan U2 aksen. Seperti pada bagian A, kita ingin mencari matriks koordinat dari vektor basis lama U1 dan U1 aksen dan U2 aksen relatif terhadap vektor basis baru U1 dan U2. Untuk melakukan ini amati bawah seperti tadi. Ya, cuman ini dari B ke B aksen. Nah, untuk U1-nya U1 aksen plus U2 aksen, U2-nya 2 U aksen, U1 aksen min U2 aksen. Sehingga diperoleh seperti ini. Lalu hasilnya jadi seperti ini.
Ini untuk materi yang terakhir yaitu row space dan column space, ruang baris dan ruang kolom. Definisi satu untuk matriks M kali N. Nah, di sini gambar ini pada R pangkat N yang dibentuk dari baris-baris A disebut vektor baris dari A. Dan vektor ini dalam R pangkat M yang dibentuk dari kolom-kolom A disebut vektor kolom A. Nah, ini kalau ini vektor baris dari A, kalau ini vektor kolom A. Nah, definisi 2, jika dalam matriks M kali N, maka subruang dari R pangkat N direntang oleh vektor baris dari A, disebut ruang baris A. Nah, dan subruang dari R pangkat M direntang oleh vektor kolom dari A disebut ruang kolom dari A. Ruang solusi dari sistem persamaan homogen AX pada 0 yang merupakan subruang dari R pangkat N disebut ruang 0 dari A. Karena di sini kita membahas ruang baris A dan ruang kolom. Untuk teoremanya, suatu sistem persamaan linear AX sama dengan B konsisten jika dan hanya jika B dalam ruang kolom A. Jika X0 adalah sembarang solusi dari sistem linear yang konsisten AX sama dengan B, dan jika S sama dengan V1, V2, Vk adalah basis untuk ruang 0 dari A, maka setiap solusi dari AX sama dengan B dapat dinyatakan dalam bentuk ini. Sebaliknya, untuk semua pilihan skalar C1, C2, C3, sampai C3, vektor X dalam rumus ini adalah solusi dari AX sama dengan B. Operasi baris elementer tidak mengubah ruang 0 dari suatu matriks, dan operasi baris elementer tidak mengubah ruang baris suatu matriks. Ini teoremanya juga. Jika suatu matriks R berbentuk epsilon baris, maka vektor baris dengan satu terdepan, vektor baris bukan 0, membentuk basis untuk ruang baris R, dan kolom vektor dengan satu terdepan dari vektor baris membentuk basis untuk ruang kolom R. Lalu ini yang terakhir, jika A dan B matriks ekuivalen baris, maka A, suatu himpunan tertentu dari vektor-vektor kolom dari A bebas linear, jika dan hanya jika vektor-vektor kolom yang bersesuaian dari B bebas linear. Yang B, himpunan vektor kolom dari A membentuk basis untuk ruang kolom A jika dan hanya jika vektor kolom yang sesuai dari B membentuk basis untuk ruang kolom dari B. Nah, ini untuk contoh soalnya. Cari basis-basis ruang dari ruang baris dan kolom berikut. Ini matriksnya. Lalu dilakukan OBE sehingga diperoleh ini. Matriks yang ini. Vektor-vektor baris tak 0 dari R membentuk basis untuk ruang baris R sehingga membentuk suatu basis untuk ruang baris dari A. Karena ini baris yang terakhir itu 0, maka baris 1, baris 2, baris 3 saja. Sehingga baris 1, 1, min 3, 4, min 2, 5, 4. Baris 0, 0, 0, 1, 3, min 2, min 6. Baris 3, 0, 0, 0, 0, 1, 5. Ini kan setelah di OBE tereduksi hasil seperti ini. Nah, A dan R memiliki ruang kolom yang berbeda. Basis untuk ruang kolom A tidak bisa langsung didapat dari OBE tereduksi R. Namun vektor kolom R yang bersepadanan dengan A akan membentuk basis untuk ruang kolom A. Kolom pertama, ketiga, dan kelima mengandung utama satu dari vektor-vektor tersebut dan membentuk suatu baris untuk ruang kolom dari R. Jadi vektor-vektor kolom yang bersepadanan dari A yaitu ini agak buram gambar. Nah, kolom 135 dari R mengandung utama satu dari vektor-vektor kolom. Nah, dan vektor-vektor kolom yang bersepadanan dari A dan membentuk suatu basis untuk ruang kolom A. Sekian, terima kasih. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai ruang vektor pada video kali ini. Mudah-mudahan penjelasan dari saya dapat mudah dipahami. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Zika Siti Zamira mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan tugas ini dapat membawa saya mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.